Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah terluas di Indonesia, bahkan lebih besar dari Pulau Jawa dan Sumatera jika digabung dengan beberapa negara tetangga. Namun ironisnya, hingga saat ini Kalimantan masih tertinggal dalam hal pembangunan jalan tol. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa pulau sebesar Kalimantan justru minim infrastruktur jalan tol? Salah satu faktor utama adalah kepadatan penduduk yang rendah. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera yang memiliki arus lalu lintas padat dan kebutuhan mobilitas tinggi, Kalimantan memiliki jumlah penduduk yang tersebar dan jarak antar kota yang sangat jauh. Dari sudut pandang bisnis, kondisi ini membuat jalan tol dianggap kurang layak secara ekonomi karena volume kendaraan yang rendah. Selain itu, kondisi geografis Kalimantan sangat menantang. Wilayah ini didominasi hutan lebat, lahan gambut, rawa, serta sungai-sungai besar. Pembangunan jalan tol membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan wilayah datar seperti Jawa. Resiko lingkungan, stabilitas tanah, dan kebutuhan jembatan panjang menjadi tantangan serius. Faktor berikutnya adalah prioritas pembangunan nasional di masa lalu. Selama puluhan tahun, fokus pembangunan infrastruktur Indonesia lebih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Kalimantan lebih sering diposisikan sebagai wilayah eksploitasi sumber daya alam, bukan pusat konektivitas dan industri hilir. Berbeda dengan Kalimantan, Pulau Sumatera memiliki posisi strategis sebagai jalur logistik nasional. Tol Trans Sumatera dibangun untuk menghubungkan kawasan industri, pelabuhan besar, dan sentra pertanian dari Lampung hingga Aceh. Meski belum sepenuhnya tersambung, jaringan tol Sumatera sudah menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Kalimantan juga kalah karena minimnya keterlibatan swasta. Investor cenderung masuk ke proyek tol yang menjanjikan pengembalian cepat. Di Kalimantan, tanpa skema khusus atau jaminan pemerintah, proyek tol dinilai berisiko tinggi dan kurang menarik secara finansial. Dampak minimnya jalan tol di Kalimantan sangat terasa. Biaya logistik menjadi mahal, waktu tempuh antar daerah panjang, dan distribusi barang sangat bergantung pada jalan nasional yang sempit atau transportasi sungai. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di Kalimantan relatif lebih tinggi dibanding Jawa dan Sumatera. Kondisi ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak merata. Banyak wilayah potensial sulit berkembang karena akses terbatas. Industri enggan masuk, pariwisata tidak maksimal, dan konektivitas antar provinsi di Kalimantan masih lemah. Namun, situasi ini mulai berubah seiring penetapan IKN Nusantara. Kehadiran ibu kota negara di Kalimantan Timur menjadi titik balik pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Beberapa ruas tol seperti Balikpapan Samarinda sudah beroperasi dan menjadi tol pertama di Pulau Kalimantan. Solusi ke depan adalah perubahan paradigma pembangunan. Jalan tol di Kalimantan tidak bisa dinilai semata dari sisi untung atau rugi jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat peran APBN, memberikan subsidi kelayakan, serta menerapkan skema KPBU khusus wilayah berisiko tinggi. Selain itu, pembangunan tol harus terintegrasi dengan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat logistik agar manfaatnya langsung terasa. Dengan pendekatan ini, Kalimantan tidak lagi tertinggal dari Sumatera, melainkan tumbuh sebagai pusat ekonomi baru Indonesia di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.